Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Selamat murtad, selamat murtad. Anta syabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga. Ustadz Abdul Somad terpojok kesandung 4 isu, Fadlizon pun terbawa-bawa. Ditulis Nina Nur di siwar.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sebenarnya kita cukup suka dengan model gaya berceramah seorang Ustadz Abdul Somad atau UAS. Penjelasannya kadang diselingkan dengan lelucon. Apalagi kita tahu bahwa latar belakang pendidikannya sangat cukup untuk disebut sebagai Ustadz. Seperti Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi. UAS ini sama-sama alumni Al-Azhar Mesir. Tapi UAS isi ceramah sangat jauh berbeda dengan Tuan Guru Bajang. Padahal Ustadz itu punya peran penting dalam pendidikan dan persatuan bangsa ini. Jadi alangkah menyedihkan mendengar Ustadz Abdul Somad menyebur di dalam salib ada jin kafir. Satu paparan perkataan ini saja sudah bisa menggambarkan betapa bahayanya Ustadz model UAS buat pendidikan dan persatuan bangsa kita tercinta ini. Apalagi sudah pernah beredar video Ustadz Abdul Somad juga mengusung kekilafahan. Yo wes lah, biar. Entah ada karma atau azab terhadap orang-orang yang disakiti kalbunya karena ucapan-ucapan UAS, atau memang sedang apes aja. Dalam beberapa hari belakangan ini, Ustadz Abdul Somad ramai diperbincangkan lagi oleh para netizen. Karena ramainya berbagai fakta yang mementahkan omongan Ustadz Abdul Somad. Jadi omongannya balik lagi ke dirinya, seperti senjata makan tuan. Totalnya ada 4 isu yang bikin Ustadz Abdul Somad kesandung dan otomatis jadi memojokkan dirinya sendiri. Yang pertama, awalnya ngamuk dana haji, namun sekarang mengaku nggak paham. Ketika Menteri Agama Gus Yakut Kholil Qomas mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, isu haji pun digoreng oleh para kadrun dan elit-elit politiknya, termasuk beredarnya video ceramah UAS di media sosial. Dan di dalam video itu, Ustadz Abdul Somad terkesan memprovokasi. Seperti ini videonya. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Kemudian ia mengatakan, jikalau umat Islam mengamuk, baru mereka berhenti. Namun jikalau diam, uangnya lanjut dipakai.
Ustadz Abdul Somad kemudian memberikan peringatan kepada pemerintah. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Padahal soal penggunaan dana haji buat pembangunan infrastruktur sudah dibantah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sekaligus menjelaskan bahwa pembatalan haji tahun ini dengan alasan utama yaitu soal kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji itu sendiri. Ya, benar saja, akhirnya negara Arab Saudi mengumumkan tidak menerima jemaah haji dari luar negeri, termasuk Indonesia. Lalu apa kata UAS? Ketika dikonfirmasi oleh awak media soal ceramahnya itu, jawaban Ustadz Abdul Somad sangat berlawanan. Mencela-mencele. Seperti ini pernyataannya. "Saya tidak paham masalah itu," ujar UAS. Dia mengaku lebih memilih untuk tidak berkomentar karena kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Lalu ia juga mengatakan, "Saya khawatir saya ditanya di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran dikatakan, bicaralah yang kamu punya ilmu saja." Lah, terus apa tujuannya ngamuk-ngamuk Anda di video itu? Jadi hanya sekedar provokasi ke umat, lalu Anda lari? Berita UAS mengaku tidak paham ini pun menjadi cemoohan para netizen. Isu yang kedua, video warga Malaysia marah-marah kepada Ustadz Abdul Somad. Beredar sebuah video di media sosial berisi kemarahan seorang warga Malaysia terhadap UAS. Ia menanggapi video UAS soal dana haji di atas tadi, seperti menyuarakan apa yang sudah ada di benak publik. Berikut antara lain kutipannya. "Saya menanggapi Somad pasal soal jemaah haji Indonesia. Kenapa tak berpikir panjang? Otaknya Somad ini asik, suka bikin gaduh, asik perbodohakan rakyat Indonesia, satu bangsa dengan kau. Kenapa punya sikap macam seperti iblis dan setan? Kenapa asik bikin kegaduhan macam itu? Kau tahu tak tidak, menjadi ustadz itu harus tanggung jawab kau dengan perkataan. Kau sudah menfitnah pemerintahan Indonesia pasal haji tak diberangkatkan. Otaknya kotor. Menjadi ustadz itu harus suci hati, punya perasaan, punya sikap. Bukan macam engkau ini, sudah seperti iblis, menghasut." Begitulah kira-kira tanggapan seorang warga Malaysia. Kemudian isu yang ketiga, Ustadz Abdul Somad merayakan ulang tahun. Beredar pula video Ustadz Abdul Somad merayakan ulang tahun bersama istrinya. Video ini mendapat reaksi cemoohan dari para netizen. Karena sebelumnya Ustadz Abdul Somad pernah berceramah bahwa tradisi perayaan ulang tahun itu adalah merupakan tradisi kaum murtad atau kaum kafir. Video tamparan pun dari netizen yang juga berisi suara ceramah UAS. Selamat murtad, selamat murtad. Anta syabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga saya. Di tiang listrik disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati.
Dan isu yang keempat adalah sebut pelihara anjing kurangi pahala. UAS diadu dengan Fadlizon dan Erdogan. Sebuah video ceramah Ustadz Abdul Somad tayang pada akhir Maret lalu di YouTube. Isinya soal pemeliharaan anjing bagi umat Islam. Menurutnya, rumah orang yang memelihara anjing tidak akan dimasuki malaikat. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat mau masuk, ungkapnya. Siapa di antara kalian yang memelihara anjing di rumah, 1 hari amal kalian dikurangi sebesar bukit Uhud. Sementara amal kalian 1 hari sebesar bisul. Ini kan aneh. Dari mana UAS tahu besarnya amal setiap orang? Pernyataan Ustadz Abdul Somad ini pun menjadi bahan cemoohan dan lelucon bagi para netizen. Kemudian para netizen ramai-ramai menyebarkan informasi dan foto Fadlizon dan Erdogan bersama anjing peliharaan mereka. Kedua tokoh ini merupakan pujaan bagi para kadrun. Jadi, apakah menurut UAS, rumah Fadlizon dan Erdogan tidak pernah didatangi oleh malaikat selain malaikat maut? Apakah amal pahala Fadlizon dan Erdogan selalu berkurang setiap harinya? Kalau begitu, mengapa para kadrun tidak membenci Fadlizon dan Erdogan? Karena mereka memelihara anjing dan bertentangan dengan petua UAS? Apakah segala ceramah UAS hanya berlaku bagi warga di luar gerombolan kadrun pengikut UAS? Sudahlah, seralu deh. Ya, nikmati saja video ini. Lanjutkan, Ustadz yang suka munafikun. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.